Pemirsa, warga yang terpapar virus corona di Krukut, Taman Sari, Jakarta terus bertambah. Kini terdapat 101 warga positif COVID-19. Pihak kelurahan masih memberikan prioritas pengiriman bantuan kepada warga yang isolasi mandiri di Krukut, Jakarta. Warga yang terpapar COVID-19 di kawasan ini kian bertambah. Pasien positif corona pun menembus 101 orang. Seiring dengan adanya penambahan jumlah warga yang positif COVID-19, mikro lockdown terus diterapkan. Awalnya zona merah diterapkan di 4 RT, kini diperluas menjadi 14 RT di daerah RW 02. Kelurahan Krukut terus mengadakan tes massal dan selalu mengingatkan warganya untuk disiplin akan protokol kesehatan. Selain warga di Krukut, pasien COVID-19 di RSDC Kemayoran pun bertambah. Hari ini pasien RSDC mendapatkan tambahan sebanyak 38 pasien. Adanya penambahan jumlah pasien COVID-19 di RSDC kini total pasien berjumlah 2.611 orang. Berdasarkan catatan petugas, 47 diantaranya merupakan pasien terpapar varian baru Omikron. Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, RSDC menyiapkan tower 4 dan tower 7, sehingga kapasitas tempat tidur bisa mencapai 10.000 orang. Dan kita sudah terhubung dengan Luis Ayu di Krukut, Jakarta, dan Revika Sibarani di RSDC Wisma Atlet, Jakarta. Kita ke Luis terlebih dahulu. Luis, bagaimana update terkini perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Krukut? Kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat ini bertambah 12 orang. Jadi hingga saat ini total ada 101 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tentunya ada 14 RT di sini yang terdampak dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 orang. Tentu yang terdampak mikro lockdown akibat warganya didapati terkonfirmasi positif COVID-19. Pembatasan aktivitas ataupun mobilitas warga ini juga dilakukan dengan ketat, dengan memperketat aturan keluar masuk wilayah, tentunya dengan pengawasan dari petugas gabungan dengan ketat yang berjaga selalu standby di posko-posko checkpoint yang sudah disediakan, salah satunya seperti di belakang saya saat ini. Jika bukan dari warga Kelurahan Krukut tidak diperkenankan masuk. Namun jika ada warga Krukut yang memiliki kepentingan, maka dilakukan tracing dan juga testing. Di antaranya adalah antigen maupun PCR sebelum keluar ataupun masuk ke wilayah ini. Dan memang sementara masih ada 60 warga yang melakukan isolasi mandiri di wilayah ini. 60 warga ini juga tentunya dalam pengawasan Satgas COVID-19 yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Sementara terdapat 4 orang warga Krukut yang dilakukan atau dirawat di rumah sakit rujukan. Dan selain 4 orang tersebut ada juga 60 orang warga Krukut yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi total ada 101 warga Krukut yang dirawat ataupun yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tentunya bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait, tentunya dikirimkan selalu obat-obatan dan juga makanan dan logistik. Selain dari warga yang mengalami konfirmasi positif COVID-19, warga yang terdampak seperti lansia, ibu hamil maupun anak-anak juga tetap mendapatkan bantuan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di RSDC Wisma Atlet sudah ada rekan kami, Revika Sibarani. Revika, silakan. Ya, terima kasih Luis untuk informasinya. Pemirsa, dapat kami informasikan untuk hari ini sendiri data per pagi tadi yang kami peroleh di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran terdapat sebanyak 38 pasien yang bertambah yang dirawat di tempat ini. Artinya ini bertambah 38 dari hari sebelumnya atau dari hari kemarin, sehingga total untuk pagi ini sendiri sudah ada sebanyak 2.611
11 pasien COVID-19 yang masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Terdiri dari 47 pasien merupakan pasien Omikron setelah sebelumnya 357 pasien yang terpapar varian Omikron ini sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Dan untuk data dari pihak koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yakni Dr. Mintoro Sumego ini memang menyampaikan paling banyak atau sebagian besar untuk jumlah pasien yang dirawat merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Kalau kita lihat memang beberapa waktu terakhir ini memang sudah mengalami kembali peningkatan kasus COVID-19 secara khusus juga terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Oleh karenanya memang dari pihak RSDC sendiri ini siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, salah satunya dengan mengambil langkah antisipasi dengan mempersiapkan Tower 4 dan juga Tower 7. Artinya akan ada 4 tower yang nanti dipersiapkan setelah saat ini ada 2 tower yakni Tower 5 dan Tower 6. Nantinya akan ada 4 tower yang disiapkan dengan total tempat tidur ada sebanyak 10.000 tempat tidur. Selain daripada itu juga untuk tenaga medis dan juga peralatan yang dibutuhkan nanti akan dipersiapkan lebih banyak lagi. Namun tentunya untuk kapasitas 10.000 tempat tidur ini harapannya adalah tidak terisi penuh oleh masyarakat selama masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimanapun dan kapanpun berada. Kembali ke studio, Lovi. Baik, terima kasih Revi Kasibarani melaporkan langsung dari RSDC Kemayoran, Jakarta. Sebelumnya ada Luis Ayu dari wilayah Krukut, Jakarta. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat, bahkan diperkirakan Februari dan Maret bisa menjadi puncak penyebaran. Kita akan membahasnya bersama Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang, Pak Heri. COVID-19, selamat siang. Salam sehat. Baik, laporannya ada kenaikan yang cukup signifikan dari wilayah Krukut dan juga RSDC, begitu ini hitungan mingguan, ini bahkan di wilayah Krukut naik 3 kali lipat kasus Omikron, begitu. Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak Heri? Iya, karena wilayah Krukut ini adalah wilayah yang dengan pengawasan sangat optimal ya, maksimal dilakukan mikro lockdown di sana sehingga pergerakan masyarakat sangat diawasi dan testing dilakukan secara intensif karena kita tahu daerah ini memang sedang menjadi epicenter dari penularan yang sebagian diantaranya sudah ditemukan adalah varian Omikron. Tadi dilaporkan ada 101 yang positif, 50 orang masih melakukan isolasi mandiri. Ini menunjukkan memang untuk varian ini gejalanya memang cukup ringan. Dan sebenarnya masyarakat tetap bisa melakukan isolasi secara secara mandiri, tetapi harus disiplin. Tetapi ketika ada gejala, sebagian besar mereka sudah dialihkan ke Wisma Atlet ya di Rumah Sakit Darurat COVID. Nah, ini kita ingin memastikan bahwa apa yang terjadi di sana itu tidak meluas. Dari 4 RT yang di lockdown menjadi 14 RT, itu merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh Satgas di DKI agar ini tidak menimbulkan klaster penularan yang lebih besar. Apalagi sekarang kita juga tahu bahwa 75% kasus Omikron yang terjadi di Indonesia itu penularannya terjadi di DKI Jakarta. Jadi seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan, Jakarta ini merupakan medan perang utama kita untuk menanggulangi COVID yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Tadi dilaporkan di Rumah Sakit Darurat Atlet ada 2.611. Anda bisa setback ke belakang ketika pertama kali kasus Omikron itu ditemukan, di Rumah Sakit Atlet itu hanya dihuni 146 pasien. Menjadi 2.600 kan menunjukkan betapa sekarang eskalasi peningkatan cukup besar dan rasio keterisian di sana juga sudah di atas 40%. Ini yang harus kita jaga dan kita masyarakat yang belum pergi ke sana karena tertular harus berhati-hati mencegahnya dengan menggunakan masker, protokol kesehatan yang sangat ketat tentu saja. Baik, mikro lockdown sudah dilakukan di wilayah Krukut ini. Apakah ada antisipasi lain untuk memang mengantisipasi penyebaran Omikron khususnya di wilayah sekitar wilayah Krukut ini? Ya, selain mikro lockdown, kita penting juga untuk menelusuri dari mana sebenarnya sumber penularan itu terjadi ya, penularan pertama. Karena kalau kita bisa sudah
menemukan sumber penularan pertama, kita bisa melakukan penelusuran lebih luas lagi gitu. Sekarang ini yang terjadi adalah kita menemukan 101 ini yang tertular oleh pasien yang pertama tadi ya, yang seorang ibu. Nah, seorang ibu ini di mana kontak eratnya bisa jadi kontak erat ada di dalam bus itu atau di luar kayak gitu. Nah, sejauh ini di Satgas Penanganan COVID sudah meminta seluruh satgas di daerah untuk mengambil langkah yang konservatif ya dalam melakukan penelusuran kontak atau menelusuri kontak erat dan melakukan testing secara maksimal. Kemudian juga tetap juga di sisi lain karena memang sebagian besar penularan Omikron ini dari pelaku perjalanan, proses karantina yang sangat ketat bagi pelaku perjalanan juga masih dilakukan hingga saat ini. Baik, tracing juga sudah dilakukan oleh Satgas di wilayah lainnya ya Pak ya untuk mengantisipasi Omikron ini. Iya betul, jadi memang karena 75% itu Omikron ada di Jakarta, sisanya ada misalnya di Jawa Timur, tentu dengan klaster yang lebih kecil. Wakil Gubernur Jawa Timur sudah menyampaikan bahwa mereka sudah penelusuran kontak kepada ratusan orang untuk memastikan tidak terjadi penularan sehingga kita bisa menyelesaikan. Seperti yang kasus di Wisma Atlet gitu kan ada 400 lebih ya yang positif Omikron, di mana sebagian besar diantaranya lebih dari 360 itu sudah sembuh. Tadi juga dilaporkan, saya catat ada tinggal 47 pasien. Karena memang berdasarkan statistik kami, rata-rata nggak ada satupun dari pasien itu yang mengalami gejala berat. Sebagian adalah tanpa gejala, sebagian besar bergejala ringan, dan hanya sebagian kecil ya bisa dihitung dengan jari yang memiliki gejala sedang karena umumnya mereka memiliki komorbid atau penyakit bawaannya. Baik, kalau untuk dari data Pak Heri, apakah ini peningkatan kasus ini adalah peningkatan kasus Omikron saja atau secara keseluruhan COVID-19 khususnya? Iya, bervariasi ya, jadi tidak semuanya Omikron karena berdasarkan genome sequencing itu yang dilakukan, misalnya di Jawa Timur itu 40% itu masih Delta, sisanya itu lebih besar dari 40% itu udah ada Omikron, ada juga varian-varian lain yang sedang diteliti lebih lanjut. Karena kita tahu Mbak Lovi, sejak pandemi ini, virus ini sudah bermutasi sedemikian rupa, jumlahnya ratusan gitu ya, dan itu hanya bisa ditemukan dengan genome sequencing untuk memastikan jika ada varian baru harus segera dilaporkan untuk menyatakan bahwa itu adalah varian yang perlu diwaspadai atau tidak. Karena kita juga harus tahu sebenarnya prinsip hidup dari virus ini kan mereka ingin menjadi dominan ya dalam rangka mempertahankan diri, sehingga mereka berusaha bertahan di inang-inang mereka. Kayak gitu. Nah, di Omikron ini ketika di Mokus ya, di tenggorokan itu memiliki daya tular yang jauh lebih besar daripada Delta. Tetapi ada juga epidemiolog lain yang mengatakan ketika sampai di paru replikasinya jauh lebih lambat dari Delta. Tentu ini info yang bagus dan kemudian juga menunjukkan kenapa kemudian ketika tertular varian ini gejalanya ringan. Dan kita juga pelajari beberapa negara itu mengalami puncak kasus ketika terjadi ledakan Omikron ini terjadi antara 36 hingga 68 hari. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara di Eropa, kira-kira setelah 30 hari ini kita berada di mana nih level penularan. Gitu. Baik, oke. Pak Heri, tadi Anda menyebutkan bahwa kasus Omikron bisa cepat sembuh begitu dengan gejala yang ringan, tapi pemerintah memprediksi ada puncak dari COVID-19 di pertengahan Februari. Apakah ini sesuatu yang dikhawatirkan dan bagaimana antisipasinya? Ya, tentu saja kita khawatir karena bagaimanapun jika kasusnya meledak, kebutuhan rumah sakit pasti akan meningkat. Ini kita ngomong penanganan di muara ya, di hilir, bukan di hulunya. Jadi ini yang benar-benar kita jaga agar itu tidak terjadi, dan kalaupun kemudian itu terjadi, rasanya Kementerian Kesehatan juga sudah bersiap-siap dengan mewajibkan rumah sakit untuk mengkonversi 30 hingga 40 bednya
untuk perawatan COVID. Jadi kita benar-benar melakukan antisipasi. Tetapi kita juga perhatikan juga nih ya, beberapa hari lalu ada 1.000 kasus penularan, tetapi 2 hari berikutnya penularannya di level 800. Kita berharap ini kita bisa terjaga di level rendah. Penting kita menjaga di level rendah itu agar penanganan nanti kebutuhan rumah sakit itu yang varian Omikron ini diperkirakan 1/4 dari kebutuhan varian Delta, sehingga kita tidak harus berhadapan dengan situasi seperti bulan Juli ketika varian Delta meledak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Heri Trianto. Kita harapkan pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Pemirsa, penularan COVID-19 varian Omikron di tanah air mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah meminta masyarakat untuk waspada dan tetap menjalani disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 varian Omikron. Penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus meluas. Ratusan warga negara Indonesia telah terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron. Varian baru ini dibawa oleh mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Memberi catatan bahwa masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol, dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari ke depan. Sementara itu, untuk menekan laju penularan COVID-19 varian Omikron, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk Jawa Bali hingga 24 Januari 2022 dan luar Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengalami gangguan seksual, seorang pria pencuri celana dalam ditangkap polisi. Selengkapnya di iNews ya.